Malam Bre. Nah, kali ini gue mau cerita kisah horor ya yang sangat menempel di kepala gue. Pokoknya kalau gue inget pasti bakal merinding. Dan kisah nyata ini adalah kisah nyata yang diakibatkan ya. Jadi jenazah ini yang diakibatkan karena jenazah ini tuh ya pas dikubur itu ya tali pocongnya nggak dilepas Bre, nggak dilepas. Jadi dia akhirnya jadi hantu gentayangan atau lebih tepatnya setan pocong yang gentayangan dan menghantui seluruh desa gitu loh. Dan ini tuh kejadian pada tahun 2009 ya di Surabaya ya bagian selatan, dan waktu itu tuh sempat bikin geger sekampung, pokoknya geger semua itu ya. Dan sampai banyak yang nggak berani keluar malam ya. Jadi mari kita simak ceritanya. Jadi gini ceritanya. Waktu itu ada dua cewek masih kecil. Namanya Desi sama Winda. Mereka ini temenan ya, satu sekolah juga. Rumahnya cuma beda RT lah. Suatu hari kampung mereka geger banget. Soalnya ada penemuan mayat cewek tanpa identitas di lapangan dekat rumah Winda. Mayatnya, waduh, benar-benar ngilu kalau diceritain. Wajahnya hancur kayak habis dibenturin ke tembok, rambutnya juga kelihatan kayak habis dipotong paksa, badannya telanjang, cuma ditutupin daun pisang di bagian bawah. Kebayangkan ngerinya, ya yang bikin suasana makin horor. Beberapa bulan sebelumnya ada gadis tetangga situ yang hilang, namanya Puput, anak sematawayang dan masih sekolah. Manis orangnya, sopan dan baik. Pokoknya ya anak yang baik lah. Udah dicari kemana-mana sama orang tuanya, ditempelin selebaran, ditanyain ke teman-temannya, tapi hasilnya nihil. Waktu mayatnya ditemukan, ayahnya Puput kayak punya firasat gak enak. Malam sebelumnya, beliau mimpi Puput datang dalam keadaan nangis, kepala bocor dan darah ngucur. Makanya waktu polisi datang dan bawa mayat ke rumah sakit, ayah Puput langsung ikut, terus dicek DNA, dicek ciri-ciri khusus, dan bener aja. Ada tahi lalat di ketiak kanan sama telinga kanan. Terus ada satu anting nyangkut di rambutnya. Ada ukiran nama Puput. Malam itu sekitar jam 8, kabar pastinya keluar. Mayat itu benar-benar Puput. Dan ibu Puput pun langsung pingsan. Kalau awalnya tadi hanya praduga dan udah nangis kejar-kejar gitu, setelah tes DNA-nya keluar dan dipastikan benar-benar Puput, sang ibu pun pingsan dan bapak Puput pun nangis diam-diam, tapi kelihatan banget hancur hatinya karena kondisi mayatnya udah rusak. Jadi malam itu juga langsung dimakamkan. Warga pun bantuin gali liang lahat ya, nganter jenazah, dan pas di liang lahat, yang terakhir masukin cuma ayahnya sama dua orang keluarga dekat. Katanya sebelum ditutup ya, ayahnya sempat nunduk, ngelus kepala Puput sambil berdoa. Nah, disinilah awal mula kejadian anehnya terjadi. Malamnya, Desi sama Winda kan gak jadi pulang. Mereka nginep di rumah Winda bareng Wisnu. Temennya juga lah pas malam gitu ya. Terus Wisnu tidur dan tiba-tiba dia ngerasa kayak ada yang naik ke badannya. Berat banget sampai susah napas, dan awalnya Wisnu mikir itu Winda atau Desi yang iseng. Tapi kok gak berhenti-berhenti. Pas Wisnu buka mata, astaga, dia lihat sosok pocong, mukanya penuh darah, berdiri
pas di depan dia dan Wisnu langsung teriak, kenceng banget. Mamanya Winda sama Desi pun lari ke kamar, nyalain lampu, tapi pas lampu nyala gak ada apa-apa. Wisnu keringet dingin dan mukanya pucat kayak gak ada darahnya itu loh, kayak benar-benar habis shock gitu loh. Besoknya kejadian lagi. Waktu itu Winda lagi nonton TV sendirian di rumah, sekitar jam setengah 8 malam lah. Tiba-tiba dia nyium bau bunga melati yang nyengat banget. Lampu rumah mati ya, lampu rumah mati, tapi anehnya lampu tetangga nyala semua. Padahal biasanya kalau mati lampu ya satu blok itu mati bareng gitu loh. Winda panik, lari keluar rumah dan pas dia nengok ke arah lapangan, dia lihat sosok pocong yang bikin tambah serem. Pocong itu punya perut buncit sambil senyum dari jauh ya. Pocong itu bilang, lepasin tali pocongku. Winda langsung teriak sekencang-kencangnya sampai jatuh terduduk di jalan dan pingsan tak berdaya di dekat jalan, pinggir jalan itu ya. Akhirnya dia pingsan sampai tiduran gitu loh. Dan untungnya mamanya sama warga baru balik dari pengajian ya, langsung nyamperin Winda dan nyadarin Winda lah. Awalnya sih warga ngira Winda cuma halusinasi, tapi ada satu warga lain yang rumahnya pas di pinggir lapangan. Juga ngelihat dari jendela, dia ngelihat Winda kayak berdiri kaku dan dia juga ngelihat ada pocong terbang ke arah Winda. Baru deh warga percaya. Belum selesai sampai situ. Subuh-subuh ada 5 ibu-ibu mau ke musola. Musolahnya dekat rumah Puput lah. Pas nyampe ke rumah Puput, mereka kaget. Ada pocong duduk di tanah, kepalanya dibentur-benturin ke pintu rumah Puput ya. Bunyinya kayak duk-duk-duk gitu loh, kayak orang ketok-ketok gitu ya. Pelan tapi nyeremin. Mereka langsung kabur balik ke rumah masing-masing. Dan warga jadi mikir, ini kenapa arwah Puput nggak tenang sih? Akhirnya tanya ke ayahnya Puput, Pak, tali pocong Puput dilepas nggak sih waktu dimakamkan? Awalnya ayahnya diem aja bahkan nyangkal. Tapi warga terus tanya dan terus mendesak. Apa benar gitu loh tali pocongnya sudah dilepas? Soalnya ini nggak wajar gitu loh. Begitulah kata mereka dan akhirnya lama-lama ayahnya Puput pun ngaku. Ternyata dia sengaja nggak ngelepasin tali pocong Puput dan alasannya biar arwah Puput nunjukin siapa pelakunya. Dan warga pun kaget juga marah. Soalnya mereka sendiri juga kena teror. Akhirnya ada ustadz kampung yang nasihatin. Pak, lebih baik makamnya dibongkar terus tali pocongnya dilepas biar Puput bisa tenang. Setelah dibujuk, ayahnya setuju dan besoknya makam Puput dibongkar bersama ayahnya dan juga para warga. Dan ayahnya sendirilah yang melepas tali pocong itu dengan disaksikan para warga. Dan anehnya setelah itu teror pocong berhenti total. Gak lama polisi juga berhasil menangkap para pelaku. Ada 6 orang. 5 orang itu memperkosa dan menyiksa Puput berkali-kali selama sebulan dan 1 orang lagi tugasnya cuma buang mayat Puput ke lapangan. Alasannya karena nafsu doang. Kejam banget. Sampai Puput hamil sebulan tapi janinnya nggak berkembang. Dan sejak itu warga jadi sering ziarah ke makam Puput, doain dia supaya tenang, dan kampung juga jadi lebih waspada apalagi sama anak-anak perempuan. Dari cerita ini gue jadi mikir,
Kadang arwah orang yang terzolimi itu gak bakal tenang sebelum terungkap dan kejahatannya itu terungkap. Sejeli apapun disembunyikan, pasti akan terbongkar juga. Ya udah, segitu dulu cerita dari gue. Makasih udah dengerin sampai selesai dan sampai ketemu di episode selanjutnya.